Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Syarifatullah. Saya anggota dari kelompok 6 mata kuliah ekonomi regional, dan juga 3 teman saya, Mbak Ayu, Mbak Anggi, dan juga Mas Surul Komar. Kami berempat dalam video ini akan menjelaskan teori pemikiran ekonomis komputer. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya tentang teori pemikiran ekonomis komputer. Joseph Alois Komputer adalah seorang ekonom, sejarawan ekonomi, dan penulis lulusan Austria. Ia dianggap sebagai salah satu intelektual terbesar pada abad ke-20. Komputer terkenal karena teorinya tentang siklus bisnis dan perkembangan ekonomi kapitalis, serta memperkenalkan konsep kewirausahaan. Bagi Komputer, wirausaha adalah landasan kapitalisme sumber inovasi yang merupakan kekuatan vital yang menggerakkan perekonomian kapitalis. Kemudian, teori komputer ini pertama kali dikemukakan dalam bukunya yang berbahasa Jerman pada tahun 1911. Kemudian pada tahun 1934 diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul Theory of Economic Development. Kemudian pada tahun 1939, Komputer menggambarkan teorinya tentang proses pembangunan dan faktor utama yang mempengaruhi dalam bukunya yang berjudul Business Cycle. Lanjut, menurut Komputer, perkembangan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis ataupun gradual, melainkan merupakan perubahan yang spontan dan terputus-putus, atau bahasa lainnya discontinuous. Perubahan yang spontan dan terputus-putus dalam saluran pandangan dan gangguan-gangguan dalam keseimbangan itu nampak dalam permintaan konsumen akan barang-barang akhir. Selanjutnya, menurut Komputer, perkembangan selanjutnya itu tidak bersifat gradual, tetapi mengandung ketidaktentuan dan risiko yang besar, sehingga tidak dapat diperhitungkan terlebih dahulu, dan ini menyebabkan timbulnya keraguan-keraguan dalam mengembangkan usaha lebih lanjut. Menurut Komputer, faktor terpenting untuk perkembangan ekonomi adalah wiraswasta atau entrepreneur, karena mereka adalah orang-orang yang mengambil inisiatif untuk berkembangnya produksi nasional. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh 3 rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Amelia Sawadi, NIM 21110500236. Komputer menjelaskan bahwa sistem kapitalisme adalah sistem terbaik dalam terciptanya pembangunan ekonomi. Namun, dalam jangka panjang, sistem kapitalis dinilai membuat keadaan ekonomi malah menjadi stagnan atau tidak berkembang. Pendapatan negara antar masa yang tidak stabil, di mana besarannya ditentukan oleh modal yang terbentuk oleh pengusaha, sehingga pembangunan sewaktu-waktu dapat memiliki masa kemakmuran atau depresi. Menurut Komputer, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi, dan pelakunya adalah para inovator dan pengusaha. Jadi, kemajuan ekonomi hanya dapat dicapai dengan adanya inovasi dari para entrepreneur. Faktor-faktor penunjang inovasi menurut Komputer ada 5. Yang pertama, diperkenalkan produk baru yang sebelumnya tidak ada. Yang kedua, diperkenalkannya cara produksi baru. Ketiga, pembukaan daerah pasar baru. 4, penemuan sumber bahan mentah baru. Yang terakhir, perubahan organisasi industri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Surul Komar, NIM E 2019-2402. Saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya. Teori lain yang juga menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi adalah teori yang dikemukakan oleh Komputer. Mirip dengan teori Solow, Komputer juga menganggap bahwa akumulasi modal merupakan faktor yang penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi negara. Teori Komputer ini tidak memandang aspek pertumbuhan
penduduk maupun keterbatasan sumber daya yang dimiliki sebagai aspek penting dalam perekonomian. Sang kapiter berpendapat bahwa faktor terpenting dalam perekonomian adalah inovasi yang merupakan kreativitas para wira swasta atau pengusaha. Sang kapiter juga beranggapan bahwa yang paling penting adalah kenaikan output yang disebabkan oleh perkembangan ekonomi, di mana dalam hal ini menekankan pentingnya peran pengusaha untuk setiap inovasi-inovasi yang dihasilkan guna meningkatkan output. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Marwati dengan NIM 211156262. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 1. Saya akan menjelaskan mengenai teori pemikiran ekonomi Skamter yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompok saya. Oke, Skamter menjelaskan bahwasannya sistem kapitalisme adalah sistem yang terbaik dalam terciptanya pembangunan ekonomi. Namun dalam jangka panjang, sistem kapitalis ini dinilai membuat keadaan ekonomi menjadi stagnan atau tidak berkembang. Nah, selanjutnya pada pemikiran ekonomi Skamter ini, faktor utama penyebab perkembangan ekonomi yaitu proses inovasi oleh inovator atau wira swasta. Nah, ketika terjadi inovasi dengan adanya pengenalan berbagai teknologi baru, pada akhirnya akan memberikan keuntungan yang lebih yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi kapital pada perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi baru tersebut. Namun, keuntungan ini bersifat monopolistik karena hanya beberapa perusahaan yang menggunakan teknologi baru tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, dengan adanya teknologi tersebut dalam jangka panjang akan menimbulkan proses imitasi atau tiruan oleh pengusaha lain atau perusahaan lain. Nah, maka dari itu, keuntungan monopolistik ini menurun dan pada akhirnya inovasi tersebut akan menyebar dengan sendirinya sesuai dengan prosesnya. Nah, pembangunan ekonomi ini berawal dari suatu lingkungan sosial, politik, dan teknologi yang menunjang kreativitas pengusaha. Nah, maka dari situlah adanya lingkungan tersebut akan melahirkan seorang wirausaha atau entrepreneur yang menerapkan ide baru dalam kehidupan ekonomi. Maka dari situ akan timbullah sebuah inovasi atau kreativitas dari seorang pengusaha tersebut. Mungkin tidak semua seorang pioner akan berhasil, tapi jika sukses ia akan mendapatkan keuntungan monopoli dalam inovasinya tersebut. Setelah ada suatu lingkungan, tumbuhlah seorang wirausaha dan dari wirausaha tersebut bisa menimbulkan kreativitas atau inovasi, maka akan menimbulkan keuntungan atau profit. Nah, adanya inovasi tersebut juga ada suatu tiruan. Nah, perusahaan lain atau pengusaha lain akan berusaha untuk meniru inovasi tersebut. Nah, adanya keuntungan atau profit itu bisa menyebabkan akumulasi kapital, juga bisa menyebabkan perbaikan teknologi, maka dari situ bisa mengalami kenaikan output. Nah, adanya pertumbuhan penduduk juga bisa menaikkan output, adanya tabungan rutin masyarakat juga bisa menaikkan output, dan juga akumulasi kapital tanpa perbaikan teknologi juga akan bisa menaikkan output. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.